Minim menit bermain di BRI Liga 1, Andre Octaviansyah berusaha beradaptasi di Persebaya. Bola.com, Surabaya. Gelandang Persebaya Surabaya, Andre Octaviansyah, minim kesempatan bermain di BRI Liga 1 2022-2023. Dia baru tampil dalam 9 laga bersama Bajul Ijo sejak didatangkan pada awal musim. Terakhir, pemain yang akrab dengan julukan Koba itu hanya tampil semenit. Itu terjadi saat Persebaya menang 3-2 kontra Borneo FC, 3 Februari 2023. Andre baru masuk di menit ke-97 menggantikan Alwi Slamet. Pemain berusia 20 tahun itu mengaku masih berusaha beradaptasi dengan tim barunya. Padahal, di skuad Persebaya juga banyak para pemain muda yang notabene adalah rekan-rekannya di Timnas Indonesia kelompok usia. Ada Brilian Aldama, Muhammad Supriyadi, sama Salman Al-Farid. Iya, justru karena banyak pemain muda dan banyak teman lama di Timnas, sekarang gabung kembali, ungkapnya. Jadi, mungkin tidak terlalu banyak adaptasi, karena sudah saling kenal juga. Kalau beradaptasi mungkin sama beberapa pemain senior, imbuh pemain kelahiran Depok itu. Andre memilih bersabar situasi ini. Dia yakin pelatih Persebaya, Aji Santoso, bisa membuatnya lebih banyak menit bermain. Saat kesempatan itu muncul, dia siap memberikan performa terbaik. Saya melihat beliau pelatih yang sangat percaya dengan pemain muda, pelatih yang bagus. Apalagi juga mantan pemain. Dari sisi itu, beliau punya beberapa gambaran. Beliau bermain juga di pemikirannya sangat bagus, kata Andre berpendapat soal Aji Santoso. Dua pilar utama pertahanan PSS Sleman absen lawan Persebaya Surabaya, intip opsi pengganti Ivan Nanda. Tribun.com. Nasib sial menghampiri PSS Sleman jelang melawat ke markas Persebaya Surabaya di pekan ke-24 Liga 1 2022-2023. PSS Sleman dipastikan tampil pincang menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Joko Samudro, Gresik pada hari Senin, 13 Februari 2023. Dua pemain andalan PSS Sleman, yakni kiper Muhammad Ridwan dan bek tengah Ivan Nanda harus absen melawan Persebaya Surabaya. Muhammad Ridwan mengalami cedera otot paha di pertandingan PSS Sleman sebelumnya yaitu melawan Persik Kediri. Dilansir tribunwow.com dari website Sleman.com pada Sabtu, 11 Februari 2023, fisioterapi PSS Sleman, Alfian Pradana mengakui hal tersebut. Alfian Pradana membeberkan kondisi terkini Muhammad Ridwan. Untuk kondisi Muhammad Ridwan ada masalah pada bagian paha dalam otot adduktor, atau groin strain kemungkinan ada robekan pada paha belakang, ujar Alfian Pradana. Begitu juga dengan bek tangguh muda PSS Sleman, Ivan Nanda yang mengalami cedera hamstring. Ivan Nanda dipastikan tidak bisa membela PSS Sleman melawan Persebaya Surabaya. Sementara Ivan Nanda Pratama pada pemeriksaan kami sampai hari ini dia mengalami cedera pada paha belakang atau hamstring terdapat juga robekan kecil di sana, tutur Alfian Pradana. Tanpa dua pemain tersebut otomatis kekuatan pertahanan PSS Sleman akan berkurang. Mengingat Muhammad Ridwan dan Ivan Nanda yang menjadi tumpuan pertahanan PSS Sleman dalam beberapa pertandingan. Sebagai pengganti Muhammad Ridwan, PSS Sleman masih memiliki beberapa kiper andalan yaitu Ega Rizky dan Tri Hamdani. Pelatih Persija, Persebaya, dan PSM kompak beri kritikan keras ke Shin Tae-yong. Suara Joglo. Keputusan Shin Tae-yong mengadakan TC jangka panjang untuk Timnas Indonesia U20 proyeksi Piala Asia semapat tuai kritikan dari 3 pelatih BRI Liga 1 musim 2022 hingga 2023. Adapun 3 pelatih yang dimaksud adalah Thomas Doll, Persija Jakarta, Aji Santoso, Persebaya Surabaya, dan Bernardo Tavares, PSM Makassar. Menurut Thomas Doll kompetisi lebih penting daripada TC, lantaran dalam TC hanya terdapat menu latihan tapi tidak disertai dengan kompetisi. Ini pentingnya kompetisi karena TC itu kan cuma latihan-latihan, tapi tak ada kompetisinya,
Ungkap Thomas Doll menyoroti pemanggilan 9 pemainnya untuk mengikuti TC Timnas Indonesia U20 di Jakarta. Hal senada juga dikatakan oleh pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso. Menurutnya, seharusnya pemain selalu dilibatkan dengan kompetisi. Bahkan Aji menyarankan, pemanggilan pemain dapat dilakukan beberapa minggu sebelum turnamen dimulai. Seharusnya pemain selalu dilibatkan dengan kompetisi. Kalau ada turnamen, kurang berapa minggu baru dipanggil, ujar Aji Santoso, pelatih Persebaya Surabaya. Di sisi lain, Bernardo Tavares selaku juru taktik PSM Makassar juga menyentil TC jangka panjang yang dilakukan oleh Shin Taeyong. Menurutnya jika hanya melakukan latihan, lari, dan training camp, para pemain tidak akan mendapatkan sesuatu dari sebuah pertandingan. Jika mereka di timnas hanya latihan, lari, training camp, mereka tidak mendapatkan hal-hal bagian dari pertandingan, ujar Bernardo Tavares. Pernyataan ketiga pelatih tersebut lantas tak luput dari sorotan kalangan penggemar sepak bola tanah air dan para netizen Indonesia. Tidak sedikit dari mereka yang memberikan komentar terhadap pernyataan tersebut.